Yes. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Wow. Ya, kita akan dengar firman Tuhan yang begitu dahsyat Bapak Ibu. Ya, judulnya saya sudah berikan kepada Ibu Iren. Apa judulnya? Kenosis. Apa itu kenosis? Ada yang angkat tangan, apa itu kenosis? Makanan apa itu? Kenosis. Ya, Bapak Ibu, yang di depan Bapak Ibu adalah saya perkenalkan diri. Saya namanya Johan Pasaribu, Pastor Johan Pasaribu, Ketua Daerah Jabodetabek dan Pulau Jawa dari Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia, dan bersama istri, satu istri, ya, orang Batak juga, baru si Tompul, ya, 2 anak laki-laki, ya, dua-duanya di wira swasta, nggak mau kayak bapaknya dulu. Ya, saya dulu di birokrat di Bank Indonesia di zaman Soeharto, yang pernah kalau Bapak Ibu dengar kredit likuiditas Bank Indonesia, sayalah sebagai pimpinannya dan pernah membuat swasembada pangan pada zaman itu. Dan saya puji Tuhan hari ini sekalipun saya pendeta, tapi saya juga dipercaya oleh pemerintah, Ketua 1 Ikatan Keluarga Besar Alumni Kebangsaan Lemhanas Republik Indonesia. Jadi saya juga dari Lemhanas dan beberapa jabatan, tapi nggak ada uangnya, hanya jabatan saja. Beda dengan bapak-bapak Taipan, saya berhadapan dengan para Taipan di sini. Puji Tuhan, hari ini kita akan dengar kenosis itu Filipi 2 ayat 7 dan 8. Tadi saya dikasih. Ya. Ya. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya ambil kenosis ini untuk satu ke dalam rangka Prapaskah. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan kita harus mengerti Paskah yang sesungguhnya. Karena banyak ajaran-ajaran kekristen pada hari ini yang sudah banyak yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai dosen, sebagai penginjil mau mengajarkan banyak hal sebetulnya dari kenosis ini. Karena banyak orang masih bingung. Ada yang bilang Yesus bukan Tuhan. Ada yang bilang Yesus lebih rendah daripada Tuhan, daripada Bapa. Nah, pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan, yaitu melainkan telah mengosongkan dirinya. Nya-nya itu apa? Huruf besar. Dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Artinya Yesus yang sebagai Tuhan yang kita sembah, dia juga adalah Bapa. Nah, pada ragu cuma berapa orang. Saya ulang lagi. Yesus yang kita kenal, yang kita sembah, yang lahir di kandang domba Bethlehem, dia juga seorang Bapa. Dia juga Bapa kita di surga. Dia juga Yehovah Elohim Ehad Shema Ot Israel. Yehovah Elohim Ehad, Ulangan 6 ayat 4. Artinya Bapa di sorga dia juga menjadi Yesus. Katakan amin. Kok kayaknya ragu-ragu ya?
Apa di sini saya wajahnya menyeramkan atau bagaimana? Atau belum pada makan pagi ya? Halo, saya berhadapan dengan manusia kah? Artinya bahwa Bapa di sorga, dia juga Yesus. Makanya Yesus disebut Tuhan. Karena banyak orang Kristen kalau ditanya waktu saya pergi ke Malaysia. Beberapa banyak orang bertanya kepada saya karena mereka kan bukan orang Kristen. Pakcik, can you explain why Jesus called Lord? Kenapa Yesus dipanggil Tuhan? Padahal dia lahir sebagai manusia. Saya mau katakan bahwa Yesus juga adalah Bapa, dia juga Yesus, dia juga Tuhan. Sebagai manusia dia juga adalah Roh Kudus. Katakan amin. Nggak banyak orang Kristen nggak bisa jawab ini. Mengapa saya mau belajar? Karena ingin tahu sebetulnya. Saya dan Bapak juga sama. Saya juga justru belum jadi Kristen. Sama dengan saudara-saudara sekalian. Saya terlahir memang Kristen, terlahir. Tapi umur 10 tahun, kelas 4 SD saya ditinggalkan ayah saya. Ayah saya meninggal. Dan sejak itu saya benci dengan Yesus dan saya tidak mau sekolah minggu. SMP, saya diajari oleh guru elektro saya yang kebetulan juga seorang ustadz. Dan singkat cerita kelas 2 SMA saya disunat. Tapi saya pelajari Al-Quran. Saya enggak sejahtera bacanya. Saya enggak suka cita karena apa? Antara kitab satu dengan kitab lain enggak jelas. Terjadi inconsistent. Singkat cerita, terakhir saya metafisik dan akhirnya jadi tapekong. Ya Bu Stini, saya jadi tapekong. Dan terakhir saya menjadi konsultan karena tapekong. Saya di Bank Indonesia jadi konsultannya para taipan tekstil se-Jawa Barat. Berpusat di kota Bandung. Jadi sama taipan-taipan sana saya nggak asing dikenal dulu. Dan mereka biasa kalau kelompok itu kok pasti diuji dulu dia panggil tapekongnya dilihat. Ini orangnya bagaimana? Biasanya seperti itu. Oh itu bagus itu. Dan sampai dari Taiwan datang dia bilang, wih ini ilmunya lebih besar daripada saya katanya guru besar mereka. Saya nggak tahu pada saat itu saya bilang, saya nggak merasa diri saya besar. Ternyata ada Tuhan Yesus di belakang saya. Katakan amin. Dan singkat cerita. Saya dijumpai Tuhan Yesus. Jadi waktu saya semedi, ya, tiba-tiba saya cari Tuhan Yesus. Saya panggil yang terakhir Kuan Im. Dari Nabi M saya panggil dan semua sama Siddhartha Gautama enggak ketemu. Saya panggil Kuan Im, enggak juga ketemu. Saya berhenti bersemedi, tahu-tahu saya tertidur dari 2 jam, jam 2 pagi saya dipanggil. Ada sesuatu yang menggerakkan saya. Ada suara seperti pesawat yang mau take off dan rumah seperti bergetar. Istri dan anak saya lagi tidur. Dan saya katakan, who are you? Dia hanya jawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wah saya tertunduk habis. Saya ingat ayat itu, ayat ada di Alkitab. Dan sejak itu Bapak saya belajar Alkitab dan saya masuk seminari. Dari tahun 2000. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadi hamba Tuhan belajar ya. Jangan jadi pendeta jadi-jadian, belajar. Harus pendeta keluaran STT. Ibu Sutini salah satu murid saya, S2. Lanjut Bu, sampai profesor kayak saya. Profesor saya adalah penelitian Bapak Ibu. Profesor saya penelitian. Saya pengen tahu Tuhan itu bagaimana, siapa sesungguhnya. Saya belajar dari tahun 2006 dan saya dapat gelar profesor itu 2017 Bapak. Bayangkan berapa tahun itu, 10-11 tahun saya belajar.
Padahal sebetulnya ada di dalam Alkitab. Tuhan yang kita sembah betul-betul hanya satu-satunya Tuhan. Secara Alkitab. Dan saya juga sudah melihat Tuhan di sorga. Tapi saya dilarang oleh Tuhan, jangan bikin buku. Karena siapa? Nanti kamu yang diagung-agungkan, bukan Yesus yang diagungkan. Oh ya, I'm sorry Tuhan, saya bilang saya nggak bikin buku. Jadi Tuhan itu, Bapa yang di sorga itu menjadi apa? Manusia. Kita lanjut. Kok jadi ini saya pencet. Ya. Inilah yang disebut inkarnasi. Apa? Inkarnasi. Bapa menjadi manusia. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Kok bisa begitu? Coba lihat Matius 1 ayat 20. Belajar sedikit boleh enggak, Bu? Matius 1 ayat 20. Bisa dari operator atau kita buka? Bisa dari operator? Supaya bos kita bisa lihat ya. Enggak mungkin bos disuruh buka Alkitab ini. Dia lihat ya. Matius 1 ayat 20 bisa? Ini saya mau jelaskan ini. Ini ilmu mahal. Padahal Alkitab udah ada, banyak orang nggak mau buka Alkitab. Padahal Alkitab sudah menandakan bahwa saya akan bacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah from the Holy Spirit. Jadi Yesus yang lahir di Bunda Maria bukan karena benih laki-laki. Bukan karena hubungan biologis. Tetapi Yesus adalah dari Roh Kudus. Hebat gak Yesus kita? Hebat gak? Kok gak dijawab saya? Hebat gak? Saya sudah jumpa Yesus saudara. Hanya satu-satunya Tuhan. Saya sudah panggil Kuan Im, gak muncul itu. Saya panggil Nabi M, gak muncul. Saya panggil Siddhartha Gautama, gak muncul. Saya panggil Dewa Siwa juga gak muncul. Saya panggil Dewa Brahma juga gak muncul. Saya panggil Dewa Osiria juga gak muncul. Tapi Yesus yang muncul, yang pemilik kerajaan surga. Karena Yesus lahir dari apa? Roh Kudus. Itu yang disebut inkarnasi. Ini yang disebut inkarnasi. Jadi Yesus adalah menjadi manusia karena dia lahir dari Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, Roh Kudus itu siapa? Betul gak? Kalau kita kejar Roh Kudus itu siapa? Tolong operator kejadian 1. Ini mengerjakan operator nih. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Sorry ya. Siapa operatornya? Ada ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Oke. Supaya kita paham. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan apa dikatakan? Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Jadi Yesus adalah Allah bukan? Bukan. Allah juga, amin. Jadi Yesus adalah lahir dari Roh Allah juga, Roh Kudus. Melayang-melayang di atas permukaan air. Saya pikir waktu kecil saya baca ini permukaan air berarti di atas laut. Bukan Bapak Ibu. Permukaan air itu kalau dalam pelajaran biologi atau kimia H2O2. Hidrogen dan oksigen. Kalau hidrogen dan oksigen itulah yang disebut atmosfer. Kalau kita naik pesawat cobalah. Pesawatnya berair enggak itu sayap? Ya, itu yang disebut H2O2. Jadi Tuhan, Allah, Roh Bapa, Roh Allah, Roh Kudus, Rohnya Yesus
dia melayang-layang di atas atmosfer. Karena bumi belum berbentuk, jadi dia melayang di atas atmosfer, jadilah bumi. Itulah Yesus disebut Tuhan. Paham? Makanya Kejadian 1 ayat 26 apa dikatakan? Marilah kita menjadikan manusia kata ada kita. Coba, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita. Maksudnya 3 itu adalah Bapa, Yesus, dan ada berapa? Ada berapa? 1. 1 di dalam apanya? Ayo, 1 di dalam apa? Di dalam rohnya. Katakan amin. Di dalam apa? Rohnya. Jadi Bapa, Roh Bapa dan Roh Yesus dan Roh Kudus only one. Sekali lagi saya ulangi. Roh Bapa, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus satu. Makanya Yesus disebut Tuhan. Yesus bisa disebut Bapa enggak? Bisa. Ini yang saya mau luruskan. Mana yang tadi Pak, yang calon pendeta mana tadi? Yang saya suruh sekolah pendeta mana? Saya mau luruskan. Jadi Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia juga katakan amin. Jadi Yesus itu juga Bapa, Yesus juga Roh Kudus. Waktu dia nanti pasca dia bangkit naik ke surga, yang turun siapa? Roh Kudus. Rohnya siapa? Bapa. Rohnya siapa? Yesus. Jadi nanti pada saat Jumat Agung, waktu Tuhan bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau tinggalkan? Kenapa dia sebut begitu? Bisa jawab gak kalau sekarang gitu? Udah bisa jawab? Kok pada diam? Artinya roh Allah meninggalkan tubuh Yesus. Kan tadi saya bilang Yesus Tuhan. Di mana letak Tuhannya? Di rohnya. Jadi waktu dia disalib, roh Allah itu kudus gak? Bisa menyatu dengan roh kudus? Enggak. Jadi roh Allah itu keluar, makanya disebut Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi roh Allah yang keluar. Dosa kita, dosa Bapak, Ibu, dosa semua, dosa saya ditanggung oleh Yesus. Katakan amin. Anda diberkati gak sih dengan penjelasan saya tadi? Hah? Kok mukanya kayak dingin gitu, cool banget gitu loh. Saya suruh ngelawak gak bisa, saya bukan stand up. Amin, amin. Saya memang dosen, jadi memang kalau khotbah model begini. Artinya Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu jangan ragu. Jadi kalau selama ini mungkin pernah diajar oleh seorang pendeta yang pernah di sini lama mungkin ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu sesat. Saya mau katakan Yesus itu Tuhan, dia juga Bapa. Mau bukti? Mau enggak? Mau enggak? Saya tanya dulu, mau enggak? Oke, kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Jadi Bapak besok bisa injilin supirnya, pembantunya, security, apa lagi? Pokoknya office boy di sini bisa diinjilin. Bahwa Yesus adalah Tuhan loh, gitu. Saya pernah tantang Bu Stini di kelas loh, ayo Bu Stini, kita misi ke Malaysia yuk, saya bilang. Ayo. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Coba perhatikan. Ini belajar betul-betul.
ada di Alkitab. Nggak usah cari buku-buku, ini ada di Alkitab. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di mana? Sorga. Catat ini, di sorga. Siapa saja? Bapa, Firman, dan ketiganya berapa? 1. Bapa sebagai status, Firman itu juga ada, Allah juga, Firman itu juga Tuhan, NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai hologos en hotos. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu juga sabda, Firman itu juga Allah. Dan di dalam dirinya wujudnya adalah Roh Kudus. Eksistensinya adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang mencipta langit dan bumi apa tadi katakan? Roh Allah. Dengan Firman. Jadi Allah, Bapa kita di sorga itu satu. Yaitu status sebagai Bapa, dia sekaligus sebagai Firman dan juga eksistensinya wujudnya dalam bentuk Roh Kudus. Sekarang ayat 8. Perhatikan tadi di sorga, sekarang apa? Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di apa ini? Roh, air. Ketiganya adalah air dan darah adalah terdapat dalam tubuh manusia. Tapi dia sebagai Tuhan ada di dalam apa? Roh. Paham sampai sini? Paham? Jadi roh Allah yang ada di bumi dalam Yesus juga roh Allah yang ada di sorga. Katakan amin. Jadi Yesus juga Yesus juga paham sampai sini? Ini yang benar menurut Alkitab, bukan menurut doktrin. Paham calon pendeta? Betul hambanya di sini Bapak Pendeta kan? Ya. Jadi jangan mudah disesatkan doktrin manusia. Tapi kita lihat doktrin yang mana paling canggih? Doktrin Alkitab. Coba bertahun-tahun saya belajar, Bapak Ibu hanya dengar setengah jam. Adil enggak? Untuk dapat profesor sampai 6 tahun, Bapak Ibu setengah jam. Bayar ya. Taipan minyak ini. Haleluya. Ya. Artinya saya bertahun-tahun. Kenapa saya pindah agama dulu? Salah satu saya benci Yesus. Karena ayah saya dipanggil Tuhan begitu mudah. Yang kedua, saya tanya pendeta saya sampai saya kuliah. Sampai saya kuliah ini S2. Tolong jelaskan Tritunggal sama saya. Semua dosen saya jawabnya dengan analogi dan terminologi. Padahal jawabannya semua ada di Bapak hanya belajar nggak sampai setengah jam udah mengerti Pak ya. Enak nggak? Jadi next slide yang berikutnya. Oke. Ya. Duo visit. Ini juga banyak ya, ini maaf nih, saya bukan sok tahu nih. Tapi banyak sarjana teologi nggak paham tentang duo visit. Salah satu dokter pendeta yang pernah di sini juga. Artinya Yesus duo visit. Dia manusia, dia juga Tuhan. Sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, sebagai air dan darah. Tetapi sebagai Tuhan, dia ada di dalam rohnya. Begitu banyak Alkitab, nanti saya kapan lagi diundang, saya jelaskan Tritunggal, banyak sekali ayat Alkitab. Makanya waktu Yesus bersama Yakobus, Andreas pergi ke bukit, Yesus berubah rupa. Coba, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang Bapak udah yakin bahwa Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus? Bapak udah yakin calon pendeta Yesus juga Tuhan? Bukan lebih rendah, dia Tuhan. Jesus is Lord. Katakan amin. Jadi mana yang cicit-cicit buyutnya Ibu?
Mana nih? Yang belum nikah, yang jomblo mana yang jomblo? Udah nggak ada ya? Nggak ada lagi yang jomblo ya? Wah, udah laku semua nih ya. Nenek hebat juga, semua cucu cicit buyut udah pada laku ya. Hebat. Di sini yang tadi ini semua masih single. Kok pada nggak ngangkat tangan sih? Saya mau kasih tahu ya. Jangan lu jual Tuhan Yesus. Amin. Ya, nggak ada Tuhan. Saya yang udah pengalaman nih, udah pindah-pindah. Akhirnya jadi terima Yesus. Amin. Saya hanya bukan belajar Alkitab, tapi sudah jumpa. Bapak Ibu saya tanya, udah pernah lihat Tuhan Yesus belum? Udah pernah lihat sorga belum? Mau masuk sorga enggak? Udah lihat rumahnya belum? Aduh. Kita kalau mau beli rumah, kita lihat dulu enggak rumahnya? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau masuk sorga enggak? Udah lihat rumahnya di sorga? Belum. Waduh, bahaya nih. Artinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan ini, mana yang jomblo-jomblo ini ya? Gue nasihatin deh, biar si Ali Akbar pakai Mercy SLA 350, ya, dia keren penampilannya, lebih keren Yesus, katakan amin. Ya, jangan dikedip mata sama yang cowok-cowok ganteng ya, apalagi pakai Mercy SLA. Amin. Amin. Ini saya mau bersaksi sedikit. Kenapa saya keluar dari Bank Indonesia, Bapak Ibu? Salah satunya pada saat itu saya dipanggil. Bapak Saribu, kita rombongan mau ke Tanah Suci. Pimpinan Tanah Sucinya yang di sana, bukan yang kita punya. Bapak Saribu mau ikut, kita daftarkan. Hah? Maksudnya apa? Begini, Bapak Saribu mau naik pangkat, mau naik jabatan, mau kekayaan. Bapak jual Yesus Bapak. Bapak dapat semua. Karena saat itu saya pegang kredit likuiditas Bank Indonesia. Saya counterpart dana bantuan luar negeri, OSF, AJDF, IMF, semua saya pegang semua. Sampai adik Perdana Menteri Jepang pun menjumpai saya. Dan ini sangat kompeten kalau saya mau naik pangkat, jabatan, semua bisa saya beli. Tapi saya ingat, saya punya Tuhan Yesus. Sorga, saya katakan sorga, jauh lebih kaya, lebih indah daripada dunia. Jangan bilang amin. Udah siap belum lihat sorga? Kalau dipanggil Tuhan malam ini siap enggak? Mana yang bilang siap? Siap dipanggil Tuhan. Wis, Tuhan Yesus dia udah siap panggil. Saya mau jujur ya, mau bilang, apapun kehebatan kita di dunia ini gak ada apa-apanya dengan sorga. You mau bilang Beverly Hills ataupun Nokinda gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sorga. Rumahnya Michael Jackson yang hebat begitu gak ada apa-apanya dengan sorga. Di sana rumah saya seperti Anda tahu Capitol Washington DC, Istana Presiden Amerika, seperti itulah rumah saya di sorga. Bapak mau seperti itu? Bapak mau punya rumah seperti itu? Kok pada ragu-ragu jawabnya mau? Mau punya rumah seperti Washington DC? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Jadi hanya Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi Yesus tidak lebih rendah. Dia juga Tuhan, dia juga Bapa. Penyelamat kita adalah Bapa juga Yesus juga Roh Kudus.
Dia juga berperan dalam penyelamatan kita. Yesus memang sebagai pemeran tunggal, tetapi Bapa dan Roh Kudus di dalam dia jadi satu, dia juga pemeran tunggal. Katakan amin. Jadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Katakan amin. Shema ot Israel, Yehova Elohim Ehad. Nah berikutnya, jadi Anda udah tahu ya, jadi Yesus juga Tuhan, dia juga manusia. Lanjut. Patuh kepada kodratinya. Yesus, dia bisa lahir enggak? Dia lahir di mana? Di kandang domba. Bisa enggak dia lahir di hotel 5 star? Bisa. Dia lahir dari anak siapa? Kang Ucuk dan Ibu Maria. Bisa nggak dia lahir jadi anaknya Raja Herodes? Bisa nggak dia jadi anaknya Pak Suwata? Ya bisa nggak? Bisa. Tapi dia jadi anaknya siapa? Kang Ucuk. Tukang kayu. Jangan berpikir tukang kayu seperti Jokowi. Enggak, tukang kayu pada saat itu miskin ya. Bisa enggak dia mau jadi anak orang kaya? Bisa enggak? Bisa. Tapi dia memilih menjadi seorang hamba. Sekarang saya tanya. Siapa manusia yang bisa, yang punya kekayaan, punya kehormatan, keagungan, tiba-tiba menjadi seorang hamba? Ada enggak manusia seperti itu? Enggak ada. Bisa enggak Butini seperti itu? Dari kecil sudah terus tiba-tiba sudah disuruh pembantu. Mau? Enggak bakal mau. Termasuk saya juga enggak gampang Bapak Ibu. Enggak gampang. Saya dulu di Bank Indonesia tidur pasti di hotel 5 star. Suite room. Turun dari pesawat semua pakai forerunner. Mau makan pakai forerunner. Makan juga restoran harus clean semua. Nggak ada orang lain boleh makan. Karena pejabat Bank Indonesia. Semua dilayani. Tiba-tiba dipanggil Tuhan menjadi seorang jalan kaki. Melayani pintu ke pintu. Door to door. Biasa makan di Presiden Hotel. Makan siang Presiden Hotel, tiba-tiba makan di warteg. Matilah saya bilang, yang begini jadi hamba Tuhan. Wah saya dibentuk betul Bapak. Lagi-lagi dosen saya, rektor saya. Karena saya jurusan misiologi, setiap satu harus bawa 1 jiwa. Wah matilah gue bilang. Bawa 1 jiwa. Saudara nggak gampang kuliah teologi rupanya. Jurusan misi. Setiap hari saya hari Rabu jalan cari jiwa. Hari Sabtu cari jiwa. Dan saya mulai dari supir-supir angkot. Begitulah saya jalan. Dari pintu kontrakan sampai sepatu saya bolong Bapak Ibu. Bayangin Tuhan yang begini jadi pendeta. Apalagi istri saya. Dulu enak. Kalau mau Natal tahun baru dapat voucher dari Hero. Oh tinggal borong aja semua dan nggak usah bayar. Tiba-tiba jadi istri pendeta. Dulu bapaknya berpangkat. Tiba-tiba kawin sama saya jadi pendeta. Bikin kue pagi-pagi. Ya dulu bikin kue sampai sekarang coba bayangin. Bikin risol. Bikin nastar. Pahit banget jadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya lagi disuruh Tuhan menginjili. Aduh Tuhan. Sakitnya banget. Pergi menginjili ke Malaysia. Bapak pikir luar negeri enak. Kagak juga. Masuk dari desa ke desa, hutan ke hutan. Tidur di mana? Di rumah papan. Di bawahnya apa? Kandang babi.
Coba rasanya udah baunya kayak setengah mati. Terus nggak ada listrik, yang ada lampu apa tuh? Lampu minyak. Yang bangun pagi di sini hitam semua. Mandinya di mana? Sungai. Sungainya bersih, kotor. Mandi, cuci kakus di sungai. Udah gitu ada buayanya lagi. Bayang, saya baru tahu seminggu di sana. Setelah kami mau pulang baru buayanya begini nganga. Katanya. Selama ini gue seminggu di sini, gue ditemenin buaya, coba. Sama si cerita seperti Nabi Daniel. Betul-betul saya seperti Nabi Daniel, saya bilang. Waduh, ini betul-betul Tuhan lindungi saya. Selama seminggu, saya pikir kayu balok, ternyata buaya, coba. Siapa sih ini mau seperti itu? Angkat tangan, saya doain. Pulang masuk kota beli salep gatel kamu. Mandi di sungai. Bayangin Bapak Ibu makan di Presiden Hotel, tiba-tiba makan di desa. Biasa di kamar hotel 5 star, di suite room, tiba-tiba tidur di papan. Kira-kira Bu Siti ini mau gak? Saya suruh baca buku aja pada nangis, gimana lagi melakukan misi. Ya gak gampang. Jadi saya aja baca patuh kepada kodratinya, Yesus saja bisa begitu. Betul enggak? Dia yang punya kekayaan, lebih kaya dari Perwata Group. Iya kan? Tapi dia mau jadi seorang hamba. Lahir di kandang domba Betlehem. Amin. Hebat enggak Yesus kita? Hebat enggak Yesus? Saya baru 1/10-nya aja udah hampir mau mampus saya. Betul, mau mampus saya, betul. Udah hampir mau mati saya di hutan sana. Jangan-jangan istri dan anak saya cuma terima nama dong. Saya sempat, istri saya nangis-nangis. Ya, sempat saya mau mati juga di sana. Saya bilang, saya SMS, saya telepon waktu. Mah, doain. Ini awan putih tinggal lihat malaikat aja nih, saya bilang. Kenapa Pak? Udah mau mati, udah doain aja lah. Amin, amin. Jadi kita patuh kepada kodratinya. Itu Yesus. Next. Nanti kelamaan. Menepati janjinya pada proton evangelium. Yesus janjinya ditepati enggak? Kalau pacar bisa enggak menepati janji? Manusia bisa ingkar janji? Sangat. Yesus dia mau datang itulah Tuhan. Dia juga Bapa. Lihat Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Ini yang disebut proton evangelium. Yesus juga dia Bapa. Coba perhatikan. Kejadian 3 ayat 15. Tolong operator. Hurry up please. Kejadian 3 ayat 15. Supaya kita ngerti. Nggak apa-apa ya Bu Tini ya. Belajar teologi dikit kan, karena banyak kata Bapak, banyak yang mau calon pendeta ya. Nanti sekolah sama saya. Oke, aku akan mengadakan permusuhan. Aku di sini siapa? Bapak. Waktu di Taman Eden. Bapak akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau siapa? Ular, si iblis. Dan perempuan ini siapa? Hawa. Perhatikan, antara keturunanmu siapa? Iblis. Dan keturunannya Hawa, keturunannya akan meremukkan kepala. Yesus akan meremukkan kepala si iblis. Dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Kejadiannya datang pada Yesus di kayu salib. Kejadiannya dipenuhi, janjinya di kayu. Ini yang disebut proton evangelium. Jadi udah ngerti makanan proton evangelium? Ngerti ya? Jadi proton evangelium Tuhan menyatakan pertama kali bicara berita kabar baik. Itu bahasa Indonesianya. Jadi proton pertama kali evangelium bicara kabar baik.
Yang menyatakan siapa? Bapa. Kepada siapa? Keturunan Hawa. Artinya Yesus akan menyelamatkan manusia. Baik gak Yesus? Baik gak Yesus? Pertanyaannya, kok udah tahu manusia pasti berdosa? Tuhan tahu gak kita pasti berdosa? Tahu. Tapi kenapa Tuhan mau menciptakan tetap manusia? Ayo. Kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia pada manusia itu pasti berdosa? Kenapa? Karena Yesus begitu besar kasihnya. Karena begitu besar kasihnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu dan saudara saya bersyukur kita bisa terima Yesus. Kalau masih nyembah Kuan Im kita nggak akan selamat. Ibu Tini, betul nggak, bos? Tepan-tepan. Hanya Yesus yang membuat kita selamat masuk surga. Untuk apa kita kerja keras tadi, drilling, capek-capek, total masuk neraka. Betul nggak? Iya. Nikmat dunia juga nikmat di sorga. Ya. Yesus. Oke, lanjut. Jadi patuh kepada kodratinya. Itulah bentuk kasih. Yesus sekalipun dia tahu yang akan diciptakan berdosa, dia tetap mengasihi. Jadi kita selamat karena perbuatan baik kita? Karena ganteng kita? Karena soleh kita? Karena kekudusan kita? Bukan. Karena apa? Kasihnya. Amin. Tapi kita bukan karena kasihnya, terus makanya kita mempunyai yang disebut hyper grace. Sinode yakin menganut doktrin hyper grace. Apa itu hyper grace? Hyper grace, kasih anugerah yang sangat berlebihan. Apa itu anugerah yang berlebihan? Artinya Bapak Ibu udah sebejat-bejatnya, udah bikin dosa. Tapi kalau percaya Yesus dan bertobat dan terima Yesus dan melayani Yesus seperti keluarga ini, Tuhan memberikan keselamatan hidup yang kekal dan kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Tepuk tangan untuk Yesus. Amin. Itulah anugerah berlebih, hyper grace. Bukan karena perbuatan saya, bukan perbuatan baik saya, bukan karena pangkat jabatan saya, bukan karena karir saya, bukan kerja keras saya, tapi karena kebaikan Tuhan yang bentuknya dalam kasih. Maka jangan kopat yang jomblo-jomblo, cintai Tuhan lebih besar daripada pacarmu, katakan amin. Jangan kau kebayang-bayang pacarmu setiap hari, sementara Tuhan gak pernah kebayang-bayang di wajahnya. Kau bisa tanya pacarmu, sudah makan beb? Sudah makan say? Sementara kau gak tanya, Tuhan udah makan enggak? Amin. Orang pacaran kan gitu ya. Waktu-waktu pacaran, udah makan siang beb? Betul gak? Tadi udah makan pagi beb. Betul nggak? Iya, di sini ada yang gitu. Pasti dong. Iya kan? Terus Tuhannya pagi-pagi udah doa nggak tiap pagi? Mana yang WL-nya tadi? Mana WL? Hah? Udah nanya Tuhan dulu nggak pagi-pagi? Jangan jago menyembah Tuhan, di rumah udah nyembah Tuhan gitu. Udah. Amin. Oke, lanjut, biar cepet aja. Ya, nah ini motonya tema besar gereja GKK nih, merendahkan diri. Kita nggak ada yang kita banggakan. Tuhan Yesus saja bisa merendahkan diri. Nah lu orang masih mau sombong.
Jauh dari Tuhan, betul nggak? Kita nggak ada yang bisa kita sombongkan, amin. 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 Anak muda, nggak ada yang bisa kita sombongin ya. Tuhan aja bisa merendahkan diri jadi hamba, apalagi kita. Hah? Saya ngalamin pahit Pak. Susah juga merendahkan diri. Yang biasa dihormati, yang biasa dilayani. Baru sampai pintu gerbang semua pasukan saya, siap. Jadi pendeta boro-boro siapa yang bilang siap, betul nggak? Kita belajar untuk merendahkan diri. Amin. Kita belajar, nggak gampang. Jangan bilang gampang, nggak gampang. Tadi saya tanya Bu Sustini, mau nggak merendahkan diri, kita makan di warteg bareng-bareng. Nggak gampang, betul nggak Bu? Iya, nggak gampang. Ya bos, betul kan? Nggak gampang kan? Biasa dibukain pintu, betul kan? Terus pakai driver, tiba-tiba suruh nyetir sendiri. Nggak gampang. Merendahkan diri itu adalah perbuatan yang paling sulit. Apalagi namanya pendeta. Pendeta, ini saya buka dikit nih. Pendeta itu kadang-kadang susah merendahkan diri. Makanya saya belajar puasa. Tadi saya ajak makan nasi goreng, ntar dulu deh, habis khotbah aja saya baru makan. Untuk merendahkan diri ini, saya harus puasa. Saya jujur, tahun 2000 selama 3 tahun hampir 5 tahun saya puasa. Puasa minimal 20 jam. Karena kesombongan, kedagingan, tahulah kerja sama orang bule kan. Ngomongnya ngomong kotor melulu, slang Amerika ngomongnya kotor. Tiba-tiba suruh jadi pendeta itu dimatikan. Gampang gak? Gak gampang. Dulu merokok 5 bungkus sehari, suruh matikan rokok gampang gak? Gak gampang. Puasa. Dulu tanya istri saya, kalau saya mau tidur harus minum bir, minum alkohol, minimal 1 kaleng atau 1 botol, di kulkas ada. Tapi suruh Tuhan matikan, gampang gak? Enggak gampang. Cara matikannya apa? Puasa. Betul gak? Betul gak? Makanya kalau ada pendeta gak biasa puasa, itu perlu dipertanyakan. Masih mau jadi pendeta mana yang belakang? Masih mau jadi pendeta enggak? Lu mau jadi pendeta lu harus puasa lu. Siapa sini masih merokok? Ayo jujur aja ya, masih merokok di luar. Di sini enggak merokok, di luar. Ngerokip. Matikan itu rokokmu dengan puasa. Siapa sini masih suka nonton video porno? Psst. Psst. Puasa. Amin. Cara merendahkan diri ini. Terus next, biar cepat aja. Ketaatan. Tema besar gereja ini apa? Ketaatan. Yesus begitu taat. Yesus dia tidak lari dari kodratnya, dia taat sampai di kayu salib. Dia mau dirinya disalibkan. Amin. Dia taat. Coba, sini siapa yang mau disalib? Mau dipaku seperti Yesus, ada enggak di sini? Yang mau jadi pendeta mau disalib? Jangankan disalib. Yang jadi WL mau disalib? Ntar dulu. Hanya Yesus yang bisa begitu, amin. Dia taat sampai di kayu salib. Bayangin saudara diludahin. Kita diludahin, ngamuk gak kita? Ngamuk. Kita turunkan pengacara, perbuatan tidak menyenangkan. Yesus diludahin, dia diam, gak panggil pengacara. Yesus memanggul kayu salib, dia gak panggil ajudan. Murid-murid Yesus lari semua, betul gak? Dia tanggung sendiri. Yesus dikasih mahkota berduri, dia ngelawan gak? Sakitnya minta ampun, kita baru sakit sedikit aja udah ke dokter. Dia sakit gak ke dokter. Dia disalib.
Dipaku. Yang jadi WL mau nggak dipaku? Dia bisa dipaku. Coba. Dia taat. Sebetulnya kalau secara kedagingan, secara manusia dia bisa berontak gak? Bisa. Tapi dia taat. Dia dibunuh. Dengan lambungnya ditusuk. Muncrat. Dia tetap taat gak? Taat. Hei pelayan-pelayan Tuhan, mana yang tadi? Semua yang pelayan Tuhan angkat tangan coba. Mana? Woi. Semua ngaku diri hanya hamba Tuhan, angkat tangan, berdiri. Stand up. Yang jadi hamba Tuhan, ayo. Yang ngaku dirinya hamba Tuhan. Ya. Itu yang belakang, yang calon pendeta. Ayo berdiri. Yang WL tadi, yang singer mana singer? Semua berdiri. Semua yang hamba Tuhan. Semua. Ayo Bapak Pendeta juga berdiri. Ayo. Ini kan temanya kan tema besar gereja kan taat. Saudara-saudara mau WL, mau pemain musik, mau apapun. Nah, operator, preacher, pengkhotbah, kita harus taat. Amin. Sekali Yesus tetap, sekali kudus, jangan dengar kasus-kasus lain. Kalau jadi pendeta boleh berzina, jadi hamba Tuhan boleh lirik kiri kanan. Kalau sudah punya sebelum menikah, nih gadis-gadis yang belum nikah. Kalau mau menikah, lihat cowoknya. Kalau dia udah ganti-ganti pasangan, lebih baik tinggalkan. Sekalipun dia pelayan Tuhan. Bibit zina ada. Bibit najis. Amin. Udah menikah Bu? Udah. Mana suaminya? Oh. Jangan ganti-ganti ya Bu ya. Amin. Taat sama pertama sama siapa? Yesus. Disuruh kemana mau? Mau disuruh ke Malaysia? Mau disuruh ke kampung? Tidur dengan buaya? Harus taat, amin. Amin. Taat kepada Tuhan melalui firman. Terus taat kepada pimpinan gereja. Capek amat, lama amat. Anda harus taat kepada pimpinan gereja. Siapa sini gembalanya? Pak? Ibu Sutini. Bapak Ibu harus taat tunduk kepada Bu Sutini. Apapun dikatakan gembala, tetap tunduk. Saya mau tanya nih, jujur nih. Kalian semua tadi pagi doain Bu Sutini enggak? Enggak. Latihannya taat doakan Bu Sutini. Kalau Bu Sutini enggak ada, siapa jadi gembalanya? Masa si nenek suruh jadi gembala kan? Nenek udah bagiannya senang-senang aja sudah ya nek ya. Mau ke Singapura, mau ke Jepang, suka-suka dia, mau ke Amerika kan. Tinggal anaknya ngurus visanya. Amin. Mau taat sama gembala. Dibentak sama gembala sakit hati. Dimarahin sama gembala. Siap dimarahin. Ya siap bagian dikit. Siap dimarahin gembala. Soalnya saya gembala ini galak loh. Di gereja saya galak loh. Salah dikit. Salah dikit. Udah berapa banyak yang saya pecat. Karena di hadapan Tuhan mimbar ini kudus. Jadi walaupun dia jabatannya cuma singer-singer begini-gini aja. Dia harus kudus. Amin. Sekalipun jabatannya apa? Apalagi jadi PK-nya gede. Silakan duduk. Amin, amin. Kita harus taat. Oke, sekarang tadi hamba Tuhan. Ini yang berat nih para Taipan nih, ngomong sama Taipan nih gimana nih Putih nih. Walaupun para Taipan tetap anak tuh. Pemain musik coba satu, bisa nggak?
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap. Ayo pemain drum juga. Masa nggak bisa main? Baca kitab suci. Kita berdiri dulu ya. Biar oke. Saya hampir 1 hour nih Bu. Sejam nih. Nggak apa-apa Bu ya. Kasihan ini, udah pada perutnya keroncongan nih. Nggak apa-apa kan bos? Apa? Ya mainkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Pas! Kalau mau, pas! Persiapan kelas. Kita harus baca kitab suci tiap hari, mau taatnya. Jangan bicara kita taat kepada Kristus kalau kita nggak baca kitab suci doa tiap hari. Saya tanya Bu Sustini, mau khotbah aja saya masih kasih renungan, betul nggak Bu? Karena waktu buat renungan saya terpaksa harus baca kitab suci. Saya tidur juga 4 jam 5 jam. Saya tadi bangun jam 4:30, jam 2:30 udah dibangunin Tuhan. Tapi Tuhan tetap suruh buat renungan. Amin. Sampai jam 12 masih sibuk dengan pekerjaan saya. Masih tanya nih gimana nih bos, audiensi dengan bos kita. Tunggu jadwal. Saya bilang. Artinya kita tetap baca kitab suci dan doa tiap hari. Katakan apa? Sesibuknya kita di perminyakan, kita baca kitab suci dan doa tiap hari, bos. Ya, biarpun kita sudah taipan, tapi tetap baca kitab suci doa tiap hari. Katakan amin. Once more. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mau nggak yang perempuan-perempuan dulu? Habis itu laki-laki, ya. Saya mau dengar karena jeritan yang pertama di rumah tangga siapa? Perempuan. Yang paling doanya nyampe ke Tuhan siapa duluan? Perempuan. Jeritan ibu-ibu perempuan lah yang pertama didengar Tuhan. Baru bapak. Betul Nek. Oke, ibu-ibu yang merasa dirinya wanita, kita nyanyikan ini. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekarang pria semua bapak-bapak dan kecil. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita semua, ayo semuanya. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Gimana bro, enak lagunya? Asik ya?
Mantap. Baca kitab suci, doa tiap supaya kita Mari kita berdoa.